Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Monika Febri Dwi Cahyani dengan NPM 2307051010 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Video kali ini akan membahas tentang sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur atau sinyal di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jadi, komponen penting dalam komputer itu ada prosesor, memori, dan perangkat input-output. Setiap bus terdiri dari satu atau lebih garis paralel. Nah, garis-garis ini berfungsi untuk mengirimkan alamat, sinyal data, dan juga kontrol. Nah, di sini ada komponen dari bus. Yang pertama adalah data bus. Data bus adalah jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer, berfungsi untuk mengirim atau menerima data yang ditransfer antar komponen komputer. Nah, yang kedua ada address bus, adalah jalur yang digunakan untuk menandakan alamat atau lokasi sumber atau tujuan pada proses data, dan mengangkut alamat memori yang ingin diakses oleh prosesor. Yang terakhir ada control bus nih, adalah jalur yang digunakan untuk mengatur penggunaan data, akses ke data bus maupun address bus. Jalur ini juga digunakan untuk mengetahui apakah data sedang dikirim atau diterima. Di sini ada dua jenis bus. Yang pertama ada dedicated bus. Bus yang terdiri dari satu garis. Data hanya dapat dikirimkan satu demi satu. Nah, bus ini termasuk jenis bus yang sangat lambat dalam transfer data. Nah, bus ini dikenal dengan USB. Nah, yang kedua ada multiplex bus, yaitu sebuah bus dapat membawa beberapa informasi sekaligus dengan kecepatan transfer data yang cepat karena dilalui oleh informasi yang berbeda seperti data, alamat, dan sinyal kontrol. Nah, di sini ada instruksi kode. Pada sistem bus terdapat transfer data dan kontrol antar komponen. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh program komputer atau PC. Lalu, instruksi tersebut diinterpretasikan dan dieksekusi. Nah, di sini ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada read, yaitu membaca. Instruksi ini digunakan untuk membaca data dari memori atau perangkat input-output. Yang kedua ada write, digunakan untuk menulis data ke memori atau perangkat input-output. Yang ketiga ada instruksi modify, yaitu digunakan untuk mengubah data yang ada di memori atau perangkat input-output. Nah, yang keempat ada after write atau setelah penulisan. Nah, ini digunakan untuk melakukan operasi setelah data telah dituliskan ke memori. Nah, yang kelima ada instruksi block, yaitu digunakan untuk mengakses data secara blok seperti mengakses satuan blok memori pada suatu waktu. Nah, di sini juga ada unit control, yaitu tugasnya mengawasi pelaksanaan siklus instruksi. Unit control mengendalikan eksekusi instruksi yang sedang berjalan dan memastikan bahwa siklus instruksi diikuti dengan tepat. Nah, seperti membangkitkan sinyal-sinyal kontrol, mengendalikan transfer data, dan mengatur interaksi antar komponen. Di sini juga ada siklus instruksi yang mengacu pada rangkaian langkah yang terjadi ketika CPU melakukan eksekusi instruksi yang melibatkan transfer data dan sinyal kontrol melalui bus system. Nah, di sini ada fetch atau mengambil instruksi. Yang kedua ada decode atau instruksi yang telah diambil kemudian didekode atau diinterpretasikan oleh unit control. Nah, kemudian ada execute atau setelah instruksi dikode, CPU menjalankan instruksi tersebut. Nah, yang terakhir ada write block atau langkah terakhir dari siklus instruksi. Kemudian di sini juga ada beberapa instruksi. Yang pertama ada instruksi referensi register, yaitu mengacu pada transfer data dan sinyal kontrol melalui bus system yang terkait dengan register dalam CPU. Nah, yang kedua ada instruksi referensi memori, yaitu instruksi yang melibatkan transfer data dari memori ke register.
atau sebaliknya nih, biasanya melibatkan penggunaan bus data dan bus address dan sinyal kontrol. Nah, kemudian ada cycle interrupt atau interupsi. Nah, interupsi ini digunakan untuk memberitahu CPU tentang suatu peristiwa, seperti permintaan layanan atau transfer data dari perangkat eksternal. Nah, CPU akan menghentikan instruksi yang sedang berjalan dan merespon peristiwa eksternal tersebut tanpa harus memantau perangkat secara terus-menerus. Nah, yang terakhir ada arbitrase bus, yaitu proses arbitrase bus dilakukan oleh bus control yang mengatur penggunaan bus system dan menentukan prioritas akses pada bus system. Nah, pada arbitrase bus ada beberapa metode. Yang pertama ada metode berdasarkan waktu, ada berdasarkan prioritas, dan metode arbitrase bus berdasarkan rotasi. Nah, sekian dari pesan yang saya dapat sampaikan tentang sistem bus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.